Tukang parkir berani selamatkan wanita pingsan, namun balasan mengejutkan terungkap dan menggugah. Di tengah keramaian pusat perbelanjaan Jakarta yang padat, Agus, seorang tukang parkir berusia 30 tahun, dengan setia mengamati deretan mobil yang masuk dan keluar. Menghidupi 2 anak dan istrinya yang tinggal di pinggiran kota, Agus dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan jujur. Mimpi besarnya sederhana, memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Sambil menunggu, Agus seringkali membayangkan masa depan cemerlang bagi mereka. Namun, suatu sore yang ramai, ketenangan hatinya goyah saat ia melihat seorang wanita muda terjatuh di tengah kerumunan. Wanita itu tampak kebingungan sebelum akhirnya pingsan. Tanpa berpikir panjang, Agus segera berlari ke arahnya, berusaha mengangkatnya dengan hati-hati. Meski tatapan curiga dari orang-orang di sekitarnya meresahkan, Agus tetap bertekad menyelamatkan hidup si wanita. Dia mengabaikan bisikan sinis yang mengatakan bahwa tindakan itu mencurigakan. Baginya, kemanusiaan jauh lebih penting dari penilaian orang lain. "Jangan khawatir, Mbak, saya bantu," teriak Agus sambil berusaha mengangkat tubuh wanita itu. Suara kerumunan mulai berbicara, meragukan alasannya. Siapa dia? Kenapa dia yang mengangkatnya? Namun, Agus tak peduli. Rasa takutnya akan dituduh tidak ada bandingannya dengan rasa kewajibannya untuk membantu sesama. Saat Agus berhasil membaringkan wanita itu di pinggir jalan dan memanggil bantuan medis, ia merasakan dadanya berdegup kencang. Ketika wanita itu akhirnya sadar, Agus tahu dia adalah Rina, seorang pengusaha sukses yang selama ini terlihat di media. Tanggapan Rina menggugah perasaannya. Dia bercerita tentang tekanannya dalam menjalani hidup di dunia yang glamor, betapa seringnya ia melupakan arti dari empati dan saling membantu. "Kadang saya lupa, hidup bukan hanya tentang pekerjaan dan uang," ungkap Rina, matanya berkaca-kaca. Kontradiksi antara kehidupannya yang berkilau dengan kehidupan Agus yang penuh perjuangan terasa menyakitkan. Agus pun merasakan keperihan. Apakah perjuangannya pernah diperhatikan oleh orang-orang? Setelah insiden itu, Agus kembali ke tempat kerjanya, tapi tidak lagi sama. Tindakan heroiknya ternyata tidak hanya soal naluri untuk menyelamatkan jiwa. Ada tanggung jawab baru yang menggelayut di hatinya. Rina, yang diambil oleh kehidupannya yang glamor, merekomendasikan Agus untuk posisi pekerjaan di perusahaannya. Sahabatnya, Rikan, skeptis. "Apa yang bisa kamu tawarkan di perusahaan glamor itu, Agus?" katanya, menatapnya sinis. Namun di dalam hati, Agus merasa bergetar. Bisakah dia memperlihatkan kepada dunia bahwa seorang tukang parkir juga memiliki martabat? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa, kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar-layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Pertemuan kembali dengan Rina mengubah banyak hal untuk Agus. Di tengah dialog yang merefleksikan rasa saling menghargai, mereka menemukan tinjauan baru tentang diri mereka. Agus bertekad tak hanya untuk membuktikan kemampuannya, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa setiap orang layak mendapat penghargaan, tanpa memandang status sosial. Kedua dunia ini kini bersatu dalam perjuangan mereka. Mencari makna, saling mengajarkan arti empati dalam kemanusiaan. Dengan setiap langkah yang diambil, Agus dan Rina terjebak dalam dilema moral ini. Apakah tindakan kecil seperti ini bisa berdampak pada pandangan dunia yang penuh prasangka? Cerita Agus dan Rina baru saja dimulai, dan harapan serta perjuangan mereka akan menciptakan resonansi bagi mereka yang mencari pengakuan di dunia yang rumit ini. Kini, semuanya kembali pada diri mereka. Apakah mereka akan terus melangkah, or terjebak dalam bayang-bayang ketidakadilan? Agus merasa jantungnya berdegup kencang ketika ia melangkah ke kantor perusahaan Rina. Hari itu adalah kesempatan yang tidak terduga baginya. Meskipun sedikit gugup, dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Rikan yang skeptis, Agus memasuki gedung yang megah itu. Tangga-tangga lebar dan lantai marmer berkilau membuatnya merasakan suasana yang asing. Dia terdengar seperti bisa mendengar bisikan latihan suara langkah kaki yang bergegas menuju pekerjaan mereka.
sementara dia berusaha mengendalikan dirinya sendiri. Beberapa karyawan yang lewat meliriknya, dan Agus terpaksa menelan rasa canggungnya. Ini akan bagus untuk anak-anak, bisiknya pada dirinya sendiri. Rina menyambutnya dengan senyuman hangat. Agus, terima kasih telah datang. Saya yakin kamu akan membantu sekali di tim kami. Suaranya mengalir lembut dan menenangkan, tapi Agus bisa merasakan ketegangan dalam tatapan beberapa rekan kerja. Dia tidak seperti yang lainnya. Pakaian sederhana dan senyumnya yang tulus menambah kontras terhadap penampilan karyawan di sekitarnya yang mengenakan jas dan sepatu mahal. Namun, Rina segera mengajak Agus ke ruang rapat, memperkenalkan dia pada tim. Semua orang, ini Agus, dia adalah orang yang menyelamatkan saya minggu lalu. Dia memiliki banyak pengalaman dalam melayani pelanggan. Agus bisa melihat reaksi kaget dan skeptis di wajah mereka. Apa seorang tukang parkir mampu berkontribusi di sini? Bisik seseorang yang terdengar nyaring. Semangatnya menurun sejenak, tetapi Rina bertindak cepat untuk melindunginya. Agus memiliki kedalaman yang tidak bisa diukur hanya dari pekerjaan sehari-harinya. Dia memiliki jiwa yang kuat. Rina memulai diskusi dengan membahas proyek yang sedang berlangsung. Agus mendengarkan penuh perhatian, berusaha menyerap setiap informasi yang diberikan. Dia merasa seperti berada di planet yang berbeda, tetapi nalurinya menuntunnya untuk berbicara. Ketika kesempatan itu tiba, suara Agus terdengar tegas namun tulus. Saya pikir kita bisa melakukan lebih banyak untuk membantu klien kita. Melayani adalah tentang memahami kebutuhan mereka, bukan hanya sekedar bisnis. Mata beberapa orang berpinar mendengar pandangannya, terlebih Rina yang tersenyum lebar. Namun, bukan semua reaksi positif. Ada beberapa tatapan sinis yang menyiratkan keraguan. Dalam suasana itu, Agus mulai merasakan tekanan, harapan dan ketidakpastian bergelut di dalam dirinya. Sesudah rapat, Rina mengajaknya untuk berbincang lebih lanjut. Kamu melakukan hal yang luar biasa, Agus. Tidak semua orang bisa berani mengungkapkan pendapat mereka di depan tim. Agus pun mengungkapkan kekhawatirannya. Tapi, apa mereka akan menerima saya? Saya hanya seorang tukang parkir. Kenapa mereka harus peduli dengan pendapat saya? Rina menatapnya dengan serius. Karena kamu memiliki pandangan yang berbeda. Disitulah kekuatanmu, Agus. Jangan pernah meragukan nilai dirimu. Agus merasa terhenyak. Kata-kata Rina seperti sinar harapan dalam kegelapan ketidakpastian. Dengan semangat baru, dia tahu bahwa dia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya dan komunitas yang merasa terpinggirkan. Saat Agus melangkah keluar dari gedung itu, hatinya dipenuhi harapan. Meskipun banyak tantangan yang menantinya, dia bertekad untuk tidak mundur. Dia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa setiap orang, tidak peduli latar belakangnya, memiliki tempat dalam dunia ini. Namun, dalam perjalanan pulang, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Dia melihat sekelompok orang berkumpul di pinggir jalan, terlihat panik. Suara klakson mobil menggema dan rasa takut mulai menggigit ngingat di dada Agus. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu menggantung di kepalanya saat dia melangkah maju. Berusaha melihat lebih dekat, seakan memahami bahwa perjalanan baru mereka ini baru saja dimulai. Apa yang akan dia temukan di sana dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi segalanya? Agus merapatkan langkahnya, kepalanya penuh pertanyaan. Ketika dia mendekati kerumunan yang berdesakan, suasana di sekitarnya terasa semakin tegang. Dari jarak ini, dia bisa melihat seorang wanita tergeletak di trotoar, wajahnya pucat dan tubuhnya tidak bergerak. Jantung Agus berdegup kencang. Dalam sekejap, semua keraguan dan ketidakpastian dari pertemuannya di kantor Rina terlupakan, digantikan oleh naluri untuk membantu. "Permisi, ada apa di sini?" tanya Agus, mencoba menembus kerumunan yang nampak khawatir. Suara orang-orang bersahutan, mereka terlihat bingung dan tak berdaya. Wanita itu tampaknya pingsan, dan beberapa orang berusaha membangunkannya tanpa hasil. Salah satu pria di depan Agus berteriak, "Dia sudah tidak bernafas, kita perlu memanggil ambulans." Suara itu menambah ketegangan dalam situasi yang sudah tegang. Tanpa berpikir panjang, Agus melangkah lebih dekat. Dia tahu bahwa beberapa keterampilan darurat bisa sangat berarti dalam momen seperti ini. "Tolong beri sedikit ruang," pinta Agus, berusaha mengatur posisi kerumunan. Semua orang mundur, dan dia bisa melihat wajah wanita itu lebih jelas. Dia mengenali sosoknya.
Wanita itu sering ia lihat saat melintas di area parkir. Dia seorang pebisnis yang tampaknya selalu sibuk dan bergegas. Agus segera membungkuk, memeriksa denyut nadi dan pernafasan. Kosong. Keringat mulai bercucuran di pelipisnya, tetapi dia tahu dia harus menjaga ketenangannya. Dia mengingat pelatihan pertolongan pertama yang pernah diterima, sekalipun itu sudah lama. "Siapa yang bisa bantu saya? Ambil telepon dan telepon ambulans sekarang," teriak Agus, suaranya tegas melawan kerumunan yang cemas. Beberapa orang mulai mengeluarkan telepon, menghubungi bantuan. Agus mulai melakukan kompresi dada. Dengan setiap tekanannya, dia merasakan tekanan di dadanya, bukan hanya dari usaha membantu wanita itu, tetapi juga dari tanggung jawab dan harapan untuk menyelamatkan hidup seorang yang mungkin tidak dikenalnya. Come on, please," desahnya pelan, berharap semangat dan energi bisa mengalir ke dalam tubuh wanita itu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Agus merasa ada respon kecil, nafas yang terhela, meski sangat lemah. Dia tidak mau berpuas diri, rasa harapan tersebut terpantul di cermin respon tubuh wanita itu. Akhirnya, terdengar bunyi sirene ambulans mendekat. Agus bisa melihat tenaga medis datang, dan rasa lega menyelimuti hatinya. Saat mereka mengambil alih, dia merasa tanggung jawabnya sedikit dapat dikurangi. Wanita itu mulai merespon, dan harapan baru lahir di atas semua ketidakpastian. Namun, saat Agus beranjak untuk mundur, seorang wanita muda dari kerumunan mendekatinya. "Tunggu sebentar," katanya, menatap Agus dalam-dalam. "Kamu yang melakukan itu, kamu menyelamatkannya?" Agus, dengan usaha mengontrol rasa malu, hanya bisa mengangguk. "Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan." "Tapi kamu tahu, kami semua mengira kamu itu hanya seorang tukang parkir," kata wanita itu dengan suara lembut namun penuh rasa kagum. Terasa damai di antara kerumunan orang yang kini tampak lebih bersahabat. Kata-kata itu membangkitkan kembali keraguan di dalam diri Agus. Dia terdiam sejenak, merenungkan apakah pandangan terhadap dirinya akan berubah setelah kejadian ini. Tapi, saat dia melangkah mundur, dia merasakan bahwa harapan baru mulai terlahir dari situasi itu. "Terima kasih," wanita muda itu melanjutkan, "karena telah menunjukkan kita semua bahwa tidak peduli dari mana kita berasal. Kita semua bisa jadi pahlawan." Kata-katanya terngiang dalam pikiran Agus saat dia berjalan ke arah yang berlawanan. Petikan-petikan harapan berputar-putar dalam pikirannya. Dalam perjalanannya, dia merasa ada yang berubah. Namun, satu hal masih mengganggu. Siapa dia sebenarnya di mata semua orang? Dia tahu perjalanan ini belum berakhir. Apakah tindakan ini akan membawanya ke tempat yang lebih baik di mata rekan-rekannya di perusahaan Rina? Dan bagaimana dengan kehidupannya setelah kejadian ini? Dalam benaknya, pertanyaan-pertanyaan itu terus bergulir, menciptakan rasa ingin tahu yang mendalam. Dan saat Agus berjalan pulang, dia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa hidupnya baru saja memasuki babak baru yang menantang. Levitas diikatkan di hatinya, menjanjikan sesuatu yang lebih dalam proses penemuan jati diri. Apa yang selanjutnya akan dia pilih? Agus melangkah pelan memasuki lorong gelap menuju rumahnya. Suara kerumunan dan sirene sudah sirna, tetapi getaran pengalaman itu terus menempel dalam jiwanya. Di dalam hatinya, ia merasakan gelombang emosi yang tidak bisa diabaikannya. Ada rasa bangga, namun juga kecemasan yang menghantuinya. Dia menggigit bibir, berusaha menetralkan perasaannya. Ketika tiba di rumah, suasana sunyi. Lampu-lampu yang menyala di ruang tamu tetap menyala, tetapi suasana seolah bersekap dingin. Rina, istrinya, sedang duduk di sofa dengan ekspresi cemas. Agus dapat melihat pandangannya yang penuh pertanyaan, seolah ingin tahu apa yang terjadi. "Agus, kamu sudah pulang? Kenapa telat sekali?" tanya Rina, suaranya terbalut rasa khawatir. Dia bangkit berdiri, menghampiri Agus. Agus mengambil napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan kata-kata. "Tadi, ada kejadian di dekat parkiran. Seorang wanita pingsan. Saya mencoba menolongnya," jelas Agus, meskipun tidak sepenuhnya yakin apa yang ingin disampaikannya. Rina memperhatikan Agus dengan seksama, matanya penuh keraguan. "Benarkah kamu tidak terluka?" "Agak capek, tapi saya baik-baik saja," Agus menjawab ringan, berusaha tidak menunjukkan apa yang sebenarnya mengganggu pikirannya.
Namun, saat itu, di dalam benak Agus, deretan pertanyaan menjalani sandiwara yang lebih rumit. Dia teringat tatapan wanita muda tadi yang mengagumi tindakannya, tetapi juga menghantui dirinya sendiri, menggali perasaan tidak layaknya menempati tempat itu. Rina mengangguk, tetapi Agus bisa melihat bahwa dia masih khawatir. Kau harus hati-hati, Agus, dan beritahu kalau ada yang tidak beres. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hal-hal yang tidak perlu, pesannya dengan lembut. Agus menatap istrinya, merasakan kasih sayang yang menghangatkannya, tetapi jauh di dalam hatinya, dia merasa ada hal yang lebih dalam yang mendesak untuk diungkapkan. Rina, apakah kamu pikir, apakah tindakan itu layak untuk seseorang seperti saya? Rina keraguan menjawab, maksudmu? Seorang tukang parkir. Apakah ada yang bisa dihargai dari apa yang saya lakukan? Mata Rina memperbesar. Agus, tidak penting siapa kamu atau statusmu. Yang penting adalah perilakumu. Banyak yang seadanya hanya melihat sisi luar, tetapi mereka tidak pernah tahu bagaimana hati seseorang berfungsi. Suara Rina penuh semangat dan ketegasan, seolah menyadarkan Agus dari ilusi tentang dirinya. Ketidakpastian itu berputar-putar dalam pikiran Agus. Tapi, bagaimana jika mereka melihatku tidak lebih dari sekedar tukang parkir? Apakah itu menghancurkan harapan untuk lebih dari itu? Rina mendekat, meraih tangan Agus. Apapun yang mereka lihat, yang terpenting adalah apa yang ada dalam dirimu, Agus. Keberanian dan kebaikan yang kau tunjukkan hari ini adalah sesuatu yang lebih dari sekedar pekerjaan. Dalam hatinya, Agus mulai merasakan sedikit kelegaan, tetapi bayang-bayang ketidakpastian masih membayangi. Ketika malam menggulung dinding kamar, Agus berbaring di ranjang, menjalani kembali momen di trotoar. Wajah wanita itu terus melintas dalam pikiran, menciptakan kerinduan akan hubungan yang lebih dalam. Apa yang menggerakkannya dalam momen tersebut? Apakah hanya naluri, atau ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang ingin dikuasai? Keterhubungannya dengan orang lain seringkali terasa seolah kehilangan arah di tengah kebisingan kehidupan. Agus menutup mata, merasakan ketegangan di pahanya. Dalam pikirannya meluncur pertanyaan, jika seorang tukang parkir bisa melakukan tindakan heroik, apalagi yang bisa dia kejar di luar batasan itu? Pagi harinya, Agus terbangun dengan semangat baru. Dia berpikir, mungkin dia tidak bisa mengubah pandangan orang lain, tetapi dia bisa berusaha menjadi sosok yang lebih baik. Dia memutuskan untuk kembali ke tempat kejadian, bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk memastikan bahwa wanita yang diselamatkan dalam keadaan baik. Saat ia melangkah menuju jalanan yang sama, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu, siapa lelaki di balik sosok tukang parkir, dan kemana perjalanan ini akan membawanya selanjutnya. Agus menyusuri jalanan yang pernah dilalui semalam, langkahnya mantap meskipun perasaan campur aduk masih menyelimutinya. Sinar matahari pagi menyinari wajahnya, memberikan sedikit kehangatan pada hati yang terombang-ambing. Dia berharap bisa menemukan informasi tentang wanita yang diselamatkannya, sesuatu yang bisa menjernihkan pikirannya. Ketika mendekati tempat parkiran, Agus bisa merasakan ketegangan di udara. Suara kendaraan dan aktivitas orang-orang mulai mengisi jalanan, namun pikirannya tetap berfokus pada satu tujuan. Dia mencari-cari gambaran wajah wanita itu di dalam kerumunan, berharap dia bisa melihatnya lagi. Tak lama kemudian, Agus bertemu dengan beberapa tukang parkir lainnya. Mereka berkumpul di sudut, memperbincangkan sesuatu dengan serius. Rasa ingin tahunya meningkat, Agus memutuskan untuk mendekat. Ada yang tahu tentang wanita pingsan kemarin? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Seorang temannya, Johnny, menoleh dan mengerutkan dahi. Oh, yang itu. Kabarnya dia sudah dibawa ke rumah sakit. Dia pingsan karena dehidrasi, jelasnya, sambil menghela napas. Kau beruntung, bro. Jika tidak ada kamu, entah apa yang terjadi. Perasaan bangga kembali menyelusup ke dalam diri Agus, tetapi segera berganti dengan ketakutan. Bukankah seharusnya perasaan itu menghapus segala keraguan? Mengapa hatinya masih bergumul dengan pertanyaan yang sama? Hari ini seharusnya ada yang menjenguk dia, lanjut Johnny. Dengar-dengar, keluarganya sangat berterima kasih pada kamu. Agus terdiam. Ia tidak pernah mengharapkan ucapan terima kasih. Yang ia inginkan hanyalah memastikan wanita itu berada dalam keadaan baik, selamat dan bisa kembali ke keluarganya. Namun pikiran itu mengganggu, membuahkan harapan sekaligus rasa tidak layak. Setelah beberapa saat,
Agus memberanikan diri untuk menanyakan alamat rumah sakit tempat wanita itu dirawat. Joni memberinya informasi dengan senyuman, seolah menganggap langkah Agus adalah hal yang luar biasa. Agus tidak menghiraukan penilaian itu. Dia lebih suka memisahkan diri dari pujian, mengabaikan harapan-harapan yang berputar dalam hatinya. Saat ia melangkah menuju rumah sakit, pikirannya terombang-ambing oleh kemungkinan yang tak terduga. Bagaimana jika wanita itu terlihat berbeda saat ia menjenguknya? Atau bagaimana jika keluarganya tidak setuju jika dia datang? Agus menggigit bibir, kecemasan jelaga dalam hatinya masih sulit dihilangkan. Sesampainya di rumah sakit, Agus dihadapkan pada suasana yang kontras. Koridor panjang berbau antiseptik, suara bip alat-alat medis menghantui kesunyian. Dia bertanya pada petugas resepsi tentang kamar wanita itu. Setelah ditunjukkan jalan, setiap langkahnya terasa semakin berat. Ketika Agus berdiri di depan kamar, hatinya berdegup kencang. Dia meraih gagang pintu, menggenggamnya erat. Sebelum membuka, dia teringat kata-kata Rina. Yang terpenting adalah apa yang ada dalam dirimu. Mungkin inilah saatnya untuk melangkah maju, untuk menjadi lebih dari sekedar tukang parkir. Dia menghela napas, kemudian membuka pintu. Di dalam, wanita yang dia selamatkan terbaring dengan wajah memucat. Namun seulas senyum muncul di bibirnya saat melihat Agus. "Kak, kamu," katanya pelan. Agus merasakan jantungnya bergetar melihat ekspresinya. Saya hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," ucapnya, suara hampir tak terdengar. Wanita itu mengangguk, matanya bersinar dengan rasa terima kasih. Namun saat pandangan Agus bertemu dengan pandangan keluarganya yang muncul di belakangnya, ia merasakan hal yang berbeda, rasa takut. Apa yang akan mereka katakan? Dan bila mereka tahu siapa dia, apakah tindakan kecilnya akan menjadikan dirinya lebih dari sekedar tukang parkir yang mencoba melakukan hal yang benar? Hati Agus bergetar saat rasa cemas itu tumbuh besar. Keluarga wanita itu tampak menghampiri, dan dia tahu saat momen kebenaran ini tiba, segalanya mungkin berubah selamanya. Agus berdiri diam, hati berdegup lebih cepat dari biasanya. 3 sosok mendekat, wajah-wajah yang penuh emosi. Sebagian tertutup rasa syukur dan yang lainnya mengandung keheranan. Sang ibu, dengan rambut terurai dan mata merah karena menangis, tampak lelah namun berusaha tegar. Di sampingnya, 2 pria yang terlihat mirip, mungkin kakak-kakaknya, mengawasi Agus dengan tatapan yang sulit dibaca. Agus melirik wanita di tempat tidur, lalu kembali menatap keluarga itu. "Saya hanya melakukan yang seharusnya." Suasana dalam ruangan mendadak membeku. Ibunya terbatuk, seakan tak tahu harus berkata apa. Agus merasa seolah ditelanjangi oleh tatapan mereka. Dia ingin menjelaskan, ingin merasakan pengertian, tetapi ragu-ragu mengubur semua niat itu. "Terima kasih," suara ibu itu perlahan, namun penuh kehangatan. "Kami sangat berterima kasih atas bantuanmu." Agus mengangguk, berusaha menahan rasa haru yang menggelora. "Saya hanya beruntung bisa menemukannya," ujarnya, berbicara pada wanita yang terbaring. Wanita itu tersenyum kembali, tetapi senyum itu terasa berbeda, seolah ia ingin berkata lebih lanjut, tetapi kata-kata terputus di tenggorokannya. Suara kakak-kakaknya bersautan, bertanya tentang kejadian kemarin. Agus merasa seperti berada di tengah-tengah api membara. Dia harus jujur, tetapi apa yang bisa disampaikan? "Saya hanya tukang parkir," pikirnya, merasa keduanya lah yang sebenarnya lebih banyak berhak mendapatkan pujian. Akhirnya, salah satu kakak wanita itu, dengan suara tegas tetapi penuh rasa ingin tahu, bertanya, "Siapa namamu?" "Agus," jawabnya singkat, masih berusaha menjaga tatapan matanya. "Agus dari parkiran." Mendengar nama itu, wanita di atas ranjang tiba-tiba menggerakkan tangan dan meraih tangannya. "Agus," katanya lagi, kali ini ada kehangatan yang lebih dalam di nada suaranya. "Saya tidak tahu bagaimana harus membalasmu." "Jangan, tidak perlu membalas apa-apa," Agus cepat-cepat menjawab, ingin meredakan ketegangan. Tetapi setiap detik berlalu, hatinya justru semakin berdebar. Ibunya tersenyum, si kakak menatap Agus dengan rasa ingin tahu yang semakin mendalam. "Terima kasih telah menyelamatkannya. Tapi bagaimana kamu menemukannya?" Agus menghela napas, semua pikirannya berputar. Semua ini terasa tidak mungkin. Kenapa harus dia yang menghadap situasi ini? "Saya hanya kebetulan ada di sana, kebetulan saja," jawabnya, berusaha bersikap seolah tidak ada yang spesial. Segera suasana menjadi lebih tenang, tetapi Agus merasakan bulir-bulir keringat mulai membasahi pelipisnya.
Kebersamaan ini menariknya ke sebuah kedalaman emosional yang tidak pernah dia bayangkan. Mengapa sosok wanita ini begitu menyentuh hatinya? Apakah hanya sesederhana rasa kasihan, ataukah ada sesuatu yang lain? Saya berharap bisa berhubungan denganmu lebih baik setelah ini, ujar wanita tersebut. Agus menatap wajahnya yang penuh harapan. Dia tahu itu bukan sekedar ucapan kosong. Sebuah harapan baru muncul, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk keluarganya. Namun di saat bersamaan, ada suara teriakan dari luar ruangan. Ada orang pingsan, butuh bantuan. Suara itu mengguncang ketenangan yang baru saja mulai tercipta. Agus menoleh sejenak, lalu melihat ketegangan kembali merebak di wajah keluarganya. Agus, aku mohon, pinta wanita itu, jika kamu bisa membantu, tolong. Jantung Agus berdegup cepat, ilham dan panggilan untuk bertindak memenuhi pikirannya. Dia tahu dia harus pergi. Namun momen yang telah digenggamnya kini seperti pasir yang mengalir di sela jari-jari, dan ia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Tanpa tahu keputusan apa yang harus diambil, ia berdiri di antara dua dunia, satu di mana harapan akan berlanjut dan satu lagi yang memanggil untuk membantu orang yang membutuhkan. Apa yang harus Agus pilih? Apakah dia cukup berani untuk menjawab panggilan itu, ataukah dia akan mengecewakan harapan yang hadir di hadapannya? Agus merasa seluruh tubuhnya bergetar. Dalam satu detik, suara teriakan itu seakan memecah ketegangan di ruangan. Harapan dan keraguan berkelahi dalam pikirannya. Ia menatap wanita yang terbaring, matanya penuh permohonan. Aku harus pergi. Suaranya tidak lebih dari bisikan, tetapi perasaan berat memenuhi dadanya. Ia merasakan ikatan yang baru saja mulai terjalin, seperti untayan benang halus yang bisa putus kapan saja. Wajah ibu wanita itu tampak khawatir seakan dia tahu apa yang akan Agus lakukan. Dua saudara lelaki wanita itu hanya bisa saling pandang, bingung dan tegang. Agus mengalihkan pandangannya ke pintu, tempat suara itu berasal. Tanpa ragu, ia melangkah maju, hatinya berdebar kencang. Ketika Agus melangkah keluar, udara dingin malam menyapa wajahnya. Dia melihat kerumunan orang berkumpul di sekitar seorang pria yang terjatuh. Tubuhnya sudah tergeletak di trotoar, dan wajahnya pucat. Desahan panik dari orang-orang di sekitarnya membuat hatinya semakin bergetar. Jangan khawatir, saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan napas dalam, wanita itu mengangguk. Aku baru saja mendapatkan berita buruk. Dokter bilang aku mungkin tak punya banyak waktu lagi. Dan sebelum semua ini terjadi, dia terhenti, matanya berkaca-kaca. Agus merasakan sesuatu menyayat di dalam dadanya. Tidak, itu tidak mungkin. Kita akan mencari cara. Ia berusaha meyakinkan dirinya dan wanita itu sekaligus. Agus, dia melanjutkan, dan setiap kata seakan tertahan di tenggorokannya. Mereka menemukan sesuatu di tubuhku. Tumor, sudah terlambat untuk diobati. Dan saat aku terjatuh, aku hanya bisa berpikir tentang hal-hal yang belum sempat kulakukan. Dan di antara semua itu, aku ingin bertemu denganmu. Kata-kata itu masuk ke dalam jiwa Agus seperti petir yang memecah gelap malam. Ia tertegun, tidak mampu memilih antara rasa duka yang menghimpit jantungnya dan rasa bersyukur karena wanita ini ingin berhubungan dengannya. Tapi, kita baru saja bertemu, kenapa aku harus terhubung denganku? Tanyanya, suaranya bergetar. Wanita itu menggelengkan kepala, air matanya mulai mengalir. Aku tahu ini gila, tapi saat aku melihatmu tadi, saat aku hampir kehilangan semuanya, aku merasa seolah ada sesuatu yang lebih. Seolah aku punya tujuan untuk hidup yang kabur dari pandanganku. Rasa gelisah Agus meluap-luap, bidikan hatinya melayang di antara kebingungan dan harapan. Kita bisa melawan ini, kita bisa mencari dokter lain, atau, Agus, terkadang kita tidak punya kendali atas kehidupan kita. Wanita itu memotong, berusaha tersenyum meski terlihat menyakitkan. Aku ingin menghabiskan sisa waktuku dengan melakukan hal-hal yang kuinginkan, dan salah satunya adalah mengenalmu. Kata-kata itu membuat Agus terdiam. Semua harapan yang pernah dipendamnya kini menjadi realitas pahit yang menguji tekadnya. Apa yang bisa ia lakukan untuk membantunya? Harapan seakan menyusut, namun ada api yang menyala di dalam dirinya. Kedua saudara lelaki wanita itu mendekat, wajah mereka tampak penuh keprihatinan. Mereka sudah mendengar sebagian dari percakapan ini dan terlihat bingung. Apa yang sedang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Agus merasa seolah dunia berputar. Ia harus membuat keputusan. Tanggung jawab kini membebani pundaknya.
Aku akan mendukungmu, teriaknya, hatinya meneriakkan keyakinan. Wanita itu menatapnya, terlihat lebih tenang. Agus, jika kamu bersedia, mungkin kita bisa berjuang bersama. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk memberinya arti. Kata-kata itu membuat Agus terdiam. Semua harapan yang pernah dipendamnya kini menjadi realitas pahit yang menguji tekadnya. Apa yang bisa ia lakukan untuk membantunya? Harapan seakan menyusut, namun ada api yang menyala di dalam dirinya. Kedua saudara lelaki wanita itu mendekat, wajah mereka tampak penuh keprihatinan. Mereka sudah mendengar sebagian dari percakapan ini dan terlihat bingung. Apa yang sedang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Agus merasa seolah dunia berputar. Ia harus membuat keputusan. Tanggung jawab kini membebani pundaknya. Aku akan mendukungmu, teriaknya, hatinya meneriakkan keyakinan. Wanita itu menatapnya, terlihat sedikit lebih tenang. Agus, jika kamu bersedia, mungkin kita bisa berjuang bersama. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk memberi artinya. Sementara momen itu menciptakan harapan di antara mereka, Agus tahu ini bukan hanya tentang dia dan wanita itu. Ini tentang menghadapi sesuatu yang lebih besar sebagai satu kesatuan. Perjalanan yang akan menguji batas diri mereka. Akhirnya, Agus menatap kerumunan yang melihat mereka dengan tatapan penuh empati dan rasa ingin tahu. Saat matanya menyapu wajah-wajah itu, ia merasakan sebuah dorongan untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih, bukan hanya untuk wanita di depannya, tetapi untuk semua orang di sekitarnya, yang mungkin juga membutuhkan pahlawan kecil dalam kehidupan mereka. Dengan kliknya suara langkah, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan melakukan segala sesuatu untukmu." Ketika mereka bersiap untuk melangkah ke masa depan yang tidak pasti ini, Agus tak bisa menahan pikirannya dari pertanyaan yang menggantung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Agus berusaha menatap pikirannya saat langkahnya menyusuri jalan setapak menuju tempat parkir. Suasana di sekelilingnya terkesan samar, suara orang-orang berbincang menjadi latar belakang yang jauh. Ia berfokus pada kekhawatirannya tentang hal yang terjadi. Apa yang sebenarnya akan terjadi selanjutnya? Merasa seolah dunia berdiri diam, hanya ada dia dan wanita itu yang kini terpaut oleh nasib. 8 bulan belakangan, hidup Agus terasa datar. Ia terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa ada percikan semangat. Namun, detik ini, semangat itu kembali terbit, terkoneksi dengan harapan dan ketegangan yang baru. Bagaimana mungkin satu pertemuan singkat bisa mengubah segalanya? Saat ia berdiri di depan mobilnya, pikirannya melayang kembali pada wajah menawan wanita itu dengan senyumnya yang memesona meski kini diselimuti kesedihan. Apa yang harus kita lakukan? Batinnya berjuang melawan kekhawatiran yang menyelimuti jiwanya. Ketika Agus masuk ke mobil, ia menemukan dirinya meraih teleponnya, namun tanpa pikir panjang, ia menutupnya kembali. Kata-kata yang diungkapkan wanita itu berputar-putar di dalam pikirannya. Dia menginginkan waktu untuk bersamanya, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang bisa dia lakukan untuk memberikan harapan? Bertanya pada dokter, mencari pengobatan alternatif? Entahlah. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkannya pergi tanpa berjuang. Setelah beristirahat sejenak, Agus memutuskan untuk kembali ke rumahnya dengan satu tujuan, menyiapkan di mana untuk berbagi waktu. Angin malam berhembus lembut, seolah membisikkan semangat baru. Dalam perjalanan, ia mulai merencanakan hari-hari yang ingin mereka lewati, setiap momen yang bisa menjadi berharga. Ia membayangkan berjuta hal sederhana, mulai dari berkumpul bersama di kafe kecil yang nyaman, menonton film di bioskop, hingga berkeliling kota. Semua hal kecil itu menciptakan gambaran besar tentang harapan. Harapan yang kini berkilau dalam matanya meski dibungkus dengan kesedihan yang mendalam. Sesampainya di rumah, Agus merasa sesuatu mengusik hatinya. Ia ingin lebih dari sekedar berbagi waktu. Ia ingin memberi wanita itu kekuatan, menggandeng tangannya, membawanya ke tempat-tempat indah, menunjukkan padanya bahwa kehidupan ini penuh dengan keajaiban. Namun, ada ketidakpastian yang terus menghantuinya. Dan saat ia merenungkan rencananya, ponselnya bergetar. Ada pesan dari seorang temannya yang menawarkan bantuan, mungkin saran dokter atau kontak medis. Hati Agus bergetar, mungkinkah ini jalan keluar yang selama ini dicari? Ia menatap pesan itu dengan cermat, torn between hope and fear. Apakah temannya bisa membawa kabar baik? Rindu akan jawaban menggelora dalam dirinya. Ia harus menanggapi dengan secercah harapan yang terpendam dalam hati.
Terima kasih untuk tawaranmu. Bisakah kita bicara lebih lanjut? Jawab Agus, jarinya bergetar saat mengetik. Setiap kata seakan diiringi dengan doanya sendiri, berharap bahwa ada keajaiban yang bisa mereka temukan bersama. Setelah menekan tombol kirim, Agus meneguk napas berat. Dia tahu semua ini masih sangat rumit, tetapi satu hal yang pasti, dia tidak akan sendiri dalam perjalanan ini. Ada harapan yang diperlukan, membentuk rasa saling percaya antara mereka. Di tengah rasa cemas dan harapan, Agus merenungkan kembali apa yang telah ia mulai, perjuangan melawan segala kerentanan. Ia bertekad untuk menemani wanita itu, menemani hatinya, dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Namun, ketika malam semakin larut, Agus mendengar suara pelan dari luar rumahnya, seolah mendesak untuk tahu lebih. Ia membuka jendela dan melihat bayangan seseorang di luar. Kenapa ada orang di sini pada malam begini? Kekhawatirannya semakin mendalam. Siapa yang menunggu di luar? Agakah segalanya akan berubah lagi malam ini? Dengan perasaan tidak menentu, Agus langsung keluarkan suara. Siapa di sana? Agus menegakkan kepala, menatap Keluar dengan rasa penasaran dan sedikit cemas. Pemikirannya berlarian, membayangkan siapa yang menunggu di luar. Bayangan yang samar itu semakin jelas, dan jantungnya berdegup semakin kencang. Apakah itu wanita yang diselamatkannya? Atau mungkin seseorang yang ingin menyakiti keluarganya? Ia tidak tahu. Saat Agus membuka pintu, sosok itu muncul dari kegelapan. Ternyata Rikan, sahabatnya. "Bro, aku datang untuk memastikan kamu baik-baik saja setelah kejadian di rumah sakit kemarin," ujar Rikan. Wajahnya tampak cemas, dengan langkah yang tidak sepenuhnya tenang. "Agus," Rikan melanjutkan, menatapnya langsung. "Kamu boleh jujur sama aku. Aku dapat kabar dari temanku tentang apa yang terjadi di sana. Tentang wanita itu, tentang kamu." Agus meringis, hati terasa berat. Dia sama sekali tidak ingin membahas kejadian itu lagi. Tetapi jika Rikan ada di sini, mungkin ada alasan penting. "Apa yang kamu dengar? Agaknya ada yang tidak beres." Orang-orang di tempat kerja Rina berkomentar, dan mereka terkesan dengan apa yang kamu lakukan. "Tapi, mereka juga memperlakukanmu seperti pahlawan yang tak layak," Rikan melanjutkan, suara serius. "Kau tahu bahwa tidak semua orang akan menganggap tindakanmu itu sesuatu yang hebat, kan?" Percakapan itu mengiris perasaannya. Agus menatap sahabatnya, mengumpulkan semua emosi yang tertahan. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya, Rikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk setiap orang di sekitarku. Kenapa kamu merasa ada yang salah?" Rikan menggelengkan kepala. "Kadang, tindakan heroik itu bisa membawa masalah baru. Kamu tidak tahu apakah mereka benar-benar peduli atau hanya mencari sensasi. Orang-orang melihat statusmu, bukan siapa dirimu. Jangan biarkan mereka merusak harapanmu." Kata-kata Rikan bergaung di kepala Agus. Dia mengangguk, tetapi jiwanya semakin berat. "Aku tidak ingin dianggap lebih dari yang aku lakukan. Jika hanya seorang tukang parkir yang mencuri perhatian orang-orang dengan tindakannya, aku tidak tahu apakah itu adil. Apakah ada yang salah dengan aku?" Rikan mendekat, menepuk punggungnya. "Setiap orang diperlukan, Agus, dan yang terpenting, kamu bisa memberi makna pada hidupmu sendiri. Tidak peduli apapun statusmu, hargailah jiwamu. Ini bukan soal pujian." Agus berusaha menahan air mata yang mulai menetes. Dia jarang bersandar pada orang lain, tetapi Rikan telah menjadi pendukungnya, meskipun dalam segala keraguan. Dia merasa terhubung, tetapi kini harus menghadapi kenyataan yang lebih somber. Saat malam terus berjalan, Agus duduk di halaman rumah, pikiran bercampur aduk. Tindakan heroiknya membuatnya merasa ingin lebih bermakna, lebih hidup. Namun bayangan wanita yang dia selamatkan selalu menghampirinya, menyadarkannya bahwa hidup ini lebih dari sekedar menjawab panggilan, melainkan berjuang untuk apa yang berharga. Selama 2 minggu terakhir, Agus lebih sering bertemu wanita itu. Mereka berbicara berjam-jam, berbagi tawa dan kerinduan. Proyeksi ke dalam hal-hal terindah, momen seolah bisa memanjangkan harapan hidup keduanya. Agus bertekad, kali ini dia tidak akan menghadapi hidupnya tanpa tujuan atau makna. Di sebuah malam tenang, ketika mereka duduk di sebuah bangku taman, wanita itu meraih tangannya. "Agus, terima kasih untuk semuanya. Momen-momen ini mengubah hidupku. Kamu tahu, aku merasa berharga bersama kamu." Matanya bersinar, senyum Agus merekah. Harapan baru lahir di antara mereka, meskipun tampak rapuh. "Kita bisa melawan semua rintangan, bersamanya, memperjuangkan sesuatu yang layak untuk kita," Agus berbisik penuh kekuatan. Lalu,
datang angin pelan berembus, membawa wangi segar dari taman yang dipenuhi bunga. Saat Agus menyerahkan hatinya, ia tahu bahwa keputusan untuk bertindak bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk harapan yang lebih besar. Dan saat harapan merangkum mereka berdua, Agus berjanji bahwa ia tidak akan berhenti berjuang, bukan hanya untuk hidup, tetapi juga untuk cinta dan makna yang lebih dalam. Kita semua dipepet oleh rasa takut dan ketidakpastian, tetapi sudah saatnya untuk melangkah maju, agar setiap tindakan yang kita ambil, sekecil apapun, bisa memberi makna baru bagi dunia kita, bahkan jika itu datang dari seorang tukang parkir. Akhir cerita bukanlah akhir, melainkan awal baru. Dan semua ini berlanjut dalam hidup yang penuh makna. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya yang tak kalah menegangkan. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan dukung terus cerita-cerita ini agar bisa menjangkau lebih ramai orang. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini, apakah menurut kalian Agus telah menemukan jalan yang tepat di hidupnya? Jangan tunggu, bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan yang menggugah ini.